الرسالة والعربي والعجمي جميع مآسي جمالة العلماء وأساس المعاهد في النجام الشرقي حج المصطفى في هذا المكان آبائنا وأمهاتنا جدنا جدتنا ونجد مشايخنا حقوق الواجبات علينا المسلمين والمسلمات والمؤمنات والحسن حضرتي مؤلف هذا الكتاب شيخ أحمد الهاشمي أن الله شرعه وله وينفع الله بالعربي ورحمة عليهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisur rabi'ata wal 20 hadis ingkang angka sekawan likur. Ana Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ilallahi adwamuha. Utawi luweh dicintaine amal dari beberapa amal dicintai dening Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih menika adwamuha langkung langgeng-langgenge amal ai istiqomatuha artosipun istiqomai amal kala wau wa in qalla lan senajan sithik rawa cerita ing menika hadis sinten asy-syaikhani sinten Bukhari Muslim. Terus Gusti Allah niku para ibu para bapak sedaya ningali dateng kula panjenengan sedaya niku yang dilihat bukan banyak sedikitnya amal tapi bagaimana dia beramal niku istiqomah. Piyambake niku Gusti Allah ningali niku walaupun amal itu sedikit tapi kalau istiqomah itu lebih dicintai dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya menopo? Sebab amal ingkang istiqomah niku cenderung untuk tidak mengikuti hawa nafsunya. Mboten kok kepingane awake dhewe kan ngoten nggih. Tapi nek amal niku kemudian ngoyok-ngoyok aku pokoknya kepingin maca Fatihah ping 100.000 tapi mek sepisan niku tok ngoten niki kan nafsu yang paling di depan. Sing paling ndek ngarep niku nafsune. Soale apa? Aku iki nek ngosong sing sapa wonge maca Fatihah ping 100.000 utange lunas umpamane ngoten niki berarti kan ada dorongan nafsu di dalamnya. Maka Gusti Allah niku mboten pati seneng ngoten-ngoten niku. Sing seneng niku adalah nggih pun ya wis cukup ping 3 umpamane nggih. Umpamane ping napa waosan-waosan 3 kali niku pun paling dicintai dening Gusti Allah. Makanya awak dhewe niku umpamane wudu basuh rai basuh muka ya 3 kali, 1 kali minimal, lebih dari 3 pun israf pun berlebihan dalam pemakaian air niku mboten bener. Makanya para ibu para saudara sedaya ingkang kula hormati Gusti Allah niku memang mboten pernah memberatkan awak dewe. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah mboten nate memberatkan seorang jiwa manusia itu kecuali kemampuannya. Mila ketika Gusti Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim niku diperintahkan untuk melaksanakan nazarnya. Yo salahe dhewe piyambake niku nate ngomong nek urusan perintah Gusti Allah apa wae seberat apapun pasti akan aku lakukan, apalagi hanya untuk menyembelih kurban sekian banyak.
andaikan nanti saya punya anak pun, waktu itu durung duwe anak, andaikan nanti saya punya anak pun disuruh nyembelih ya tak sembelih. Nah omongan niki dicatat dening Gusti Allah. Ketika ternyata kemudian Nabi Ibrahim kagungan putra sing wis nyenengno, Nabi Ismail pun cara arek niku pun ya buah hati yang sangat menyenangkan, langsung ditagih, ayo nadarmu lakonono. Loh bingung Nabi Ibrahim iki nadar apa iki, karena itu memang benar 3 kali 3 malam berturut-turut mimpine podo benar dari Allah. Ya beliau dengan seorang nabi yang dengan kehebatannya kemudian tahulah bahwa oh ternyata ini mungkin nadar saya. Akhirnya dilakukanlah penyembelihan terhadap upaya penyembelihan kepada anaknya sendiri. Nah dengan cerita yang begitu panjang, Nabi Ibrahim kemudian menyembelih dengan dengan keikhlasannya beliau menyembelih, karena memang itu keinginan juga dari putranya untuk menjalankan perintah Allah. Tapi pada akhirnya kan Gusti Allah mboten kok menyetujui dan melanjutkan penyembelihan itu, dan ternyata teneng Gusti Allah diganti kalian domba, memerintahkan malaikat Jibril untuk ngambil domba di surga untuk pengganti dari Nabi Ismail yang disembelih ketika itu. Nah di antara intisari dari kisah ini para hadirin sedaya, tentunya Gusti Allah niku sing didelok niku nggih mboten kok nyembelih anake, tapi bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan perintah. Jadi perintah nyembelih ya dilakoni kan ngoten. Nah niku sing didelok mbek Gusti Allah. Lho nek kata Gusti Allah memang benar-benar memerintahkan membelih anaknya, ya lanjut tugel gulune Nabi Ibrahim. Tapi wong Gusti Allah sing ditingali niku adalah bagaimana Nabi Ibrahim menjalankan perintah. Maka nggih pokok menjalankan perintah ya digantilah kemudian leher Nabi Ismail dengan leher kambing. Nah inilah barangkali sebuah analog ketika Gusti Allah melihat amal itu memang bagaimana kita bisa menjalankannya, bukan kok seberapa banyak kita melaksanakannya. Jadi sidik pokoknya istiqomah niku sangat dicintai dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, daripada kathah tapi niku kemudian sak butuhan tok, berarti niki cenderung karena nafsu. Hadirin para jamaah rahimakumullah, salajengipun hadis ingkang angka 35 al-khamis wassalasin ahabbul a'mali ilallah antamuta, utawi luweh dicintai ne amal dening Gusti Allah antamuta yaiku arep yen to meninggal sapa sira, walisanu kahale utawi lesan sira iku radbun cik teles min zikrillahi saking zikir Gusti Allah. Di antara amal yang paling dicintai Allah juga nggih menika ketika kita di akhir hayat kita, di akhir hidup kita, lesan kita masih basah karena zikrullah. Makanya Allah 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 la ilaha illallah niku sesuatu yang sangat luar biasa, apalagi itu kemudian masih basah kita melaksanakan itu, membunyikan itu, melafalkan itu, kemudian kita wafat. Ini adalah hal yang luar biasa. Sampai Gusti Kanjeng Nabi dawuh hadis kana dakhalal jannah, sing sapa wonge akhir dari hayatnya, akhir dari hidupnya nggih, dari yang ia ucapkan adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Wa in zana wa in saraka, wa in zana wa in saraka. Sahabat tanglet walaupun ahli zina, walaupun pencuri, walaupun orang-orang yang ahli maksiat, iya. Makanya Kanjeng Nabi jawab nih, wa in zana wa in saraka, walaupun dia pezina juga pencuri, ya tetap dia masuk surga selama akhir dari hayatnya lesannya masih basah karena berzikir kepada Allah, apalagi yang dibacakan adalah la ilaha illallah. Mila tidak ada jaminan para hadirin sedaya untuk kita yang ahli ibadah sing kados ngeten niki
kemudian akhir hayat kita masih mampu membaca la ilaha illallah. Ya tentunya ya nopo, kemampuan ini adalah juga tergantung dari amal perbuatan kita. Nyatanya ada kisah yang sangat berharga untuk kita resapi, tentunya bagaimana Alqamah. Nggih, Alqamah beliau adalah seorang sahabat yang corofisnya adalah guanteng, bojone yo wayu, dia ahli ibadah, dia hafal Al-Quran, dia ahli puasa, ahli tahajud pun wis entek-entekan pun. Wong yang guanteng, ahli tahajud, ahli poso, wah sembarang pun pokoknya. Bojone yo wayu, omahe yo apik, kendaraane mewah. Akan tetapi ketika wafat dia kan tidak mampu, lesannya untuk menggerakkan, digerakkan maca Allah Allah mawon mboten mampu, apalagi la ilaha illallah. Sampai para sahabat niki merasa, ya Allah, apa wong iki nek ndelok hebate penggaweane koyok ngono, amalia setiap harinya orang yang sangat luar biasa pun ngalang-alai wali lah, tapi kok iso di akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan Allah Allah Allah. Lapor datang Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah ya Rasulullah, Alqamah ono apa Alqamah? Lah niku lho lesane niku ngomong Allah mawon mboten saged, pada dia biasae nek Quran mawon ngewes wong wis hafal. Akhirnya Rasulullah bertanya, ditilok-tilok, ya Allah Alqamah, begitu mengenaskan dia. Akhirnya kemudian ditanya, adakah Alqamah itu punya ibu? Langsung mawon dijojuk, dua ibu tak Alqamah niki. Oh nggih ya Rasulullah, gadah piyambake niku. Ndek endi saiki ibuke? Piyambake niku ada di atas gunung sana. Piyambake niku memang diusir oleh istrinya Alqamah. Ha? Ya wis, coba jalukun ridhone ibumu, ibune Alqamah iki. Sampekno ceritane Alqamah, kondisine koyok ngene, jalukno sepuro nang ibuke. Kan ngoten. Nah, akhirnya singkat cerita, ternyata ibunya para hadirin saya sanjan, wis ndak anak-anakan wis bah ndak ndok-ndokan, elang-elangan anak siji wis ndak sudi aku katanya nyepuro anakku. Masya Allah. Akhirnya ditang-letaken, nopo kok sampai kados ngeten? Gara-gara donya, gara-gara bojo ayu, awak diusir bi Alqamah. Kasarane ngoten, lampun ngoten nggih ya. Pokoknya begitu sakitnya hati saya sehingga sulitlah saya mengampuni dosa Alqamah. Akhirnya nopo? Udah kembali ke Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata ibunda Alqamah tidak mau memaafkan karena Alqamah begitu menyakiti, ya gara-gara dikalahkan dari seorang istrinya. Akhirnya apa? Oh nek ngono wis golekno kayu bakar. Tolong sahabat-sahabat dikerahkan mencari kayu bakar untuk kita bakar Alqamah sekarang mumpung masih hidup, sebelum dia dibakar di neraka Allah. Wakilin pun ngelumpukaken kayu bakar para sahabat. Nah, dua orang yang diutus tadi ndelok, ya Allah Alqamah Alqamah ndak mentolokan nggih ya, melihat kesehariannya yang seperti itu ngoten nggih. Akhirnya coba malih melayu moro nang ibu-ibu, jenengan tega saestu dateng Alqamah. Lho iya wis, ya Allah Bu, sambil menangis temannya ini bilang, Alqamah badhe dibakar mek Kanjeng Nabi Bu, badhe dibakar saat ini, mosok jenengan tega Bu. Akhirnya ya mungkin naluri seorang ibu nggih, seorang ibu kemudian dia juga berpikir, ya Allah yo salahku dhewe mbiyen pancene nggih, apa kok ternyata itu sebenarnya para hadirin saya, perempuan cantik itu pilihan ibu dhewe nggih. Ternyata bojo niku bojone Alqamah niku pilihan ibuke, digolek anake wong sugih ayu dikekno Alqamah kan ngoten nggih. Tapi ternyata nopo dikek nikmat sing kados ngeten niki, seorang istri kemudian kok malah menyakiti mertuanya sendiri kan ngoten nggih ya. Akhirnya sadar, iya yo salahku dhewe lha apa mbiyen Alqamah tak kok iku yo lho yo salahku. Akhirnya ya wis nak, aku tak moro nang Kanjeng Nabi. Akhirnya dengan terpapah-papah ibu Alqamah dibawa kepada Rasulullah, kemudian menyampaikan ketika sudah kondisinya sudah tegang,
Alqamah sudah mau diangkat ke perapian yang sudah membara, akhirnya singkat cerita ibunda Alqamah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya memaafkan Alqamah karena memang ternyata setelah saya flashback sekian tahun yang lalu, ternyata memang kesalahan saya. Kulo dhewe sing milihno bojo mbiyen niku ya Rasulullah, mboten nyongkol kok kemudian dia yang sudah saya kasih hati, saya kasih anak saya malah menyakiti saya. Berarti Alqamah mboten salah sakjane, kan ngoten nggih ya. Makanya kesane pun kulo sepuro Alqamah ya Rasulullah, mohon jangan dibakar, ngoten nggih ya. Akhirnya para hadirin, Rasulullah mengatakan, wes sudah, coba deloken Alqamah. Akhirnya kemudian Alqamah, ya Alqamah, kul Allah Allah, ternyata saged Alqamah para hadirin. Di detik-detik terakhir Alqamah bisa mengatakan Allah Allah Allah, terakhir meninggal dunia. Nah, melihat dari kisah ini tentunya banyak yang bisa kita ambil. Dari kesimpulannya bagaimana ya kewajiban kita adalah untuk selalu menghormati orang tua kita, apalagi bulan Desember niki hari ibu nggih. Hari ibu niku ya sak nyocot-nyocote ibu ya bagaimanapun itu adalah ibu kita. Biasa tiang kan ngoten nggih ya. Wah, tambah tuwek, tambah nyocot, tambah wangel ngoten nggih. Isone paling mek ngamuk-ngamuk tok kan ngoten nggih ya. Kemarin ada salah seorang keluarga dari jamaah haji yang seharusnya berangkat tahun ini, tapi ibu ini memang sudah mboten kuat nopo-nopo, dipanggil lansia usia 85 tahun. Nah kemudian korona pun ngamuk-ngamuk tok soalnya nopo ya, ndak ono bener wong, anak-anak ini pun disentaki kabeh. Dia harus pakai kursi roda ke kantor dengan beberapa luka di tubuhnya karena pun ganjet wis ndak ono sing sanggup kan ngoten. Akhirnya nopo niku nopo minta untuk hajinya dibatalkan karena sudah tidak istitoah nggih ngoten. Nah, ini adalah sebuah gambaran pancen tiyang sepuh niku nggih pun ngoten niku. Nggih, mungkin wis rada ana pikune barang ngoten ngamuk-ngamuk tok. Ya sudahlah. Niki adalah jimat yang tidak boleh kita sia-siakan. Ini adalah ujian bagi kita yang punya orang tua seperti itu, tentunya kan ngoten. Jangan sampai kemudian sakiti hatinya, gembirakan apapun yang terjadi. Mungkin awak dhewe diseneni nggih pun harus menerima. Katanya nyeneni sapa maneh nek ndak nyeneni anake. Mosok katanya nyeneni tangga-tangga sing ono nek kono ya kudu seneni kan ngoten. Nah, inilah di antara hikmah yang bisa kita ambil agar nopo? Agar nanti di akhir hayat kita mampu zikrullah, kita mampu untuk mengucapkan Allah apalagi la ilaha illallah minimal niku, maka kuncinya adalah kita bisa birrul walidain. Kita harus berbaik-baiklah dengan kedua orang tuanya, baik itu masih hidup ataupun ketika sudah meninggal dunia. Kanjeng Nabi ada ditanya, ya Rasulullah, nek wong tua niku jek urip kan enak, lah saiki nek wong tua niku pun meninggal, apakah masih bisa kita birrul walidain? Kanjeng Nabi ndawuhaken, ya iso. Pertama ya jalukno sepuro, yang kedua dungakno nggih, yang ketiga lakukan apa yang sudah menjadi janjinya, infadu ahdihima. Manane wong tua niku pun duwe niatan kate gawe musola ndek ngarep omah, ya lakukan itu. Saniki kathah kadang-kadang nggih wong tua wis wakaf musola dilala anake, waduh iki strategis pinggir dalan iki rek gawe toko lak lumayan ngoten nggih ya. Akhire napa diperkarakno, akhirnya digawe toko kan ngoten nggih, kathah seperti itu. Maka ini berarti orang yang menyakiti orang tuanya tidak birrul walidain. Birrul walidain itu seharusnya adalah infadu ahdihima. Kita bisa terus melanjutkan dari apa yang sudah menjadi janji dan keinginan orang tuanya. Kemudian memuliakan teman-temannya, memuliakan para tetangganya, termasuk menyambung tali persaudaraan yang disambung oleh orang tuanya. Niki semuanya adalah upaya untuk birrul walidain. Makanya tradisi yang seperti ini oleh para wali songo, para ulama-ulama yang membawa Islam ke Indonesia, ketika ada orang tua meninggal dunia, maka untuk melakukan itu adalah bagaimana dia bisa ngundang tonggone nggih, dijak tahlilan, doa bersama,
kemudian dikei sedekah dan sebagainya niki kan ya niku kan sudah mencakup itu semuanya, mendoakan, melanjutkan kesenangannya ngoten nggih, kemudian ngumpul no konco-koncone, menyambung silaturahim dengan orang lain dengan cara nopo nggih ngoten niku. Makanya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa birrul walidain nggih, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, salajengipun hadis ingkang angka 306 yang hadis 35 tadi rawahul Baihaqi an Mu'ad bin Jabal. Hadis 326, ahabbus sholati ilallah sholat Dawud. Ahabbus sholati utawi luweh disenengine sholat. Nggih sholat artinya nggih sholat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kepada Allah Subhanahu wa taala nggih menika sholate Dawud. Jadi Gusti Allah niku sing disenengi niku adalah sholat model sholate Dawud. Wahabus siyami ilallahi siyamu Dawud. Termasuk puasa yang paling dicintai dengan Gusti Allah adalah puasanya Dawud. Wa kana ono sapa Dawud iku yanamu nisfal lail, tidur separuh malam. Wa taqumu sulusahu, kemudian berdiri di sepertiga malam. Wayana musudusahu, dan hanya tidur lagi sepertiga malam, apa seperenam malam. Nikulah jadi Rasulullah niku sangat mencintai dan membanggakan dan senang dengan amaliyah-amaliyah yang semisal dilakukan oleh Dawud. Makanya Rasulullah kiambak nggih ngoten. Rasulullah niku ya malam hari ya istirahat. Wong wa kana naharu ma'asya, nek siang itu bekerja nggih. Nek malam hari adalah libasa, adalah untuk tidur, untuk istirahat. Maka Nabi malam juga istirahat. Tapi kemudian sepertiga malam beliau itu bangun dan seperenam terakhir sebelum niku nggih istirahat lagi kan ngoten nggih. Lah niku yang dilakukan Rasulullah dan seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi Dawud. Makanya ketika Rasulullah niku kemudian menyampaikan kepada para sahabat bahwa iki mariki ahli swarga iku mariki liwat iki, nek kepengin ro modele wong ahli swarga marine liwat ning arep musala di Masjid Nabawi pada waktu itu. Setelah dilihat ternyata si A. Kemudian besoknya Rasulullah nggih ngoten, nanti mariki ahli swarga liwat. Dilihat sampai 3 kali kok si A terus mawon. Sahabat penasaran, dilihat opo amaliyah kok dia dikatakan ahli surga. Ternyata nopo? Ternyata dia biasa-biasa. Sing dilakukan niku ya wis kaya umume wong. Dia mulai sore ya wis turu. Lho dilalah pun jam 3 dalu ngoten nggih, kurang lebih jam 2 jam 3 dia bangun. Setelah itu tidur lagi kan ngoten nggih ya. Nah, akhirnya kemudian ini setelah 3 hari ternyata amalnya seperti itu, kemudian barulah sahabat ini kemudian bisa menyimpulkan ternyata amal niku ngoten niku. Dudu amal kemudian wong semalaman melekan zikir to ngaji hatam Al-Qur'an sewengi, mboten ngoten niku sing paling dicintai. Tapi adalah amal ibadah terutama niki amal sunnahnya niki adalah bagaimana dia tidak memaksakan diri untuk kemudian semalam suntuk melek, tapi ya separuh malam dia tidur, ya katakan separuh malam kan iso dihitung jam 3 sare, kemudian ya kita bisa paling tidak jam 2 jam 3 bangun. Setelah itu kemudian saat durunge subuh mungkin ya sambil lungguh, sambil wiritan, sambil nopo kesirep mari ngono tarhim tangi nang masjid. Itu adalah hal yang sangat luar biasa para hadirin sekalian. Dan itu yang paling dicintai dening Gusti Allah sing model ngoten niku. Ngoten. Nah, kemudian masalah puasanya pripun? Wayasumu sauman wayasumu yauman, lan Nabi Dawud niku poso sehari, wa yuftiru yauman, dan mokel sehari. Dadi Nabi Dawud niku mboten kok ngebleng poso tok. Mboten. Saiki poso, sesuk mboten. Sumben poso, mben dawa mboten. Terus sehari puasa, sehari tidak. Niku Nabi Dawud ngoten. Sehingga napa nggih mboten memaksakan diri untuk puasa terus,
dan juga mboten sembrono tidak pernah puasa kan ngoten nggih ya. Makane nek para masyayikh rumiyin niku umpama mboten saged nglakoni kaya posone Daud ngoten niku nggih. Nah niki nggih paling mboten kan nggih ya mbok Senin Kemis paling mboten ya Rejab ngoten niki nggih ya. Rejab niku nek yai namung 3 dinten nggih. Niku sing kemudian iki enteng kangge kula melok pisan ngoten nggih ya. Pokoke siji loro telu ngoten niku mawon pun. Mungkin bakal malih tanggal 17 niku sing sering kita lihat seperti itu dulu. Nah, dados mboten terlalu abot-abot ngoten niku. Nah, niku yang paling dicintai Gusti Allah nek model Nabi Dawud. Dadi sehari puasa sehari tidak, poso ndak terus ngoten niku, dan itu langgeng kan ngoten nggih. Istiqomah seperti itu yang paling dicintai dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Salajengipun hadis ingkang angka 307. Ahabbul kalami ilallah ayyaqulal abdu subhanallah wa bihamdih. Sebaik-baik kalam yang paling dicintai oleh Allah menika ketika seseorang sering mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, mamane ngoten ditambahi ngoten nggih, rawahu Tirmidzi an Abi Dzar. Makane terus guru kula rumiyin, guru kula niku nggih ngekeki ijazah niku enteng-entengan nggih, enteng-entengan pun pada suatu ketika pas wayahe ngaji ngoten nggih ya, menyampaikan wis ngene wis ya, rezeki ku ya nek kepingin rezeki niku istilahnya niku lulut niku nggih kaya kucing ngoten niku nggih, nang ndi melok mawon. Dadi mboten kok rezeki niku kemudian oleh entek mboten. Tapi rezeki sing iso sing lulut niku adalah entek oleh. Beda nggih. Oleh entek mbek entek oleh niku jauh berbeda. Kata tiang kadang-kadang rezekine kuwatah oleh wakeh tapi langsung entek. Ngoten. Tapi kenten tiang niku kemudian rezekine mboten kathah tapi mari entek oleh terus. Dadi kan langgeng. Nah, nek kepingin entek oleh rezeki niku lulut manut kaya kucing nang dindi melok ae. Maka usahakan sampean ndak usah abot-abot wis. Jadi pokoknya nek wis wayahe subuh iku usahakan salat qobliyah subuh 2 rakaat dengan membaca alam-alam itu, alam nasroh kali alam taro yang rakaat yang kedua. Mari ngono maca subhanallah bihamdihi subhanalladzim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100. Mari sembahyang subuh pun cukup ikut tok ae wis. Insyaallah rezekimu lulut ngoten terus e. Nah, ya alhamdulillah kalau kadang nggih kalau lampahi mboten dangu. Jadi walaupun kita sholat di masjid setelah azan kemudian kita sholat 2 rakaat, karena sebelumnya kita kan sudah sholat nggih, kemudian sebelum kita sudah di masjid kemudian kita sholat ya 5 menit betul ya 5 menit cukup. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali niku pun gare rezeki lulut terus ngoten nggih. Nah niki nggih napa sedaya niku para hadirin sedaya jodoh-jodohan. Ibaratnya obat kan ngoten. Apa mau nek ngeluh gampang golek obat ramek jere gurune. Guru liyane oh golek paracetamol, golek ono apa. Lah niki berarti wirid-wirid ngoten niki kan sedaya niku nggih memang obate ngeluh tapi jodone sing endi. Nah, kita nggak tahu kan ngoten nggih ya. Nah, awak dhewe nggih ngoten. Di antara adalah jodoh untuk lulute rezeki adalah kita nggak tahu juga. Maka ya ketika kita mampu sebagaimana yang disampaikan oleh guru kula kemudian subhanallah bihamdihi subhanallah astaghfirullah 100 kali niku kemudian jodoh nggih insyaallah ya entek oleh ngoten nggih ya. Lah niki juga terkait dengan hadis 37 didhawuhaken ahabbul kalam ilallah ayyakula al abdu subhanallah wa bihamdi kan ngoten nggih ya. Salajengipun hadis ingkang angka 308 ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsik, cintailah manusia ahibba mencintaono sira linasi maring menungso ma tuhibbu kaya oleh cinta sapa sira li nafsika maring awak dhewe sira. Rawahu al-Bukhari. Terus kalau jenengan sedaya
mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Artinya nopo? Ketika kita senang mendapatkan sesuatu, ya bagaimana kita bisa menyenangkan orang lain untuk mendapat. Nek kira awak dhewe niku seneng nek enek tangga, nek ana kanca niku kemudian mesem, ya monggo awak dhewe sing mesem nek ketemu tangga, ngoten lho nggih. Niku kan paling mboten kan melakukan sesuatu yang kita senang, kemudian kita juga memperlakukan itu kepada orang lain. Makanya nek awak dhewe kira-kira kemudian loro dijewit, ya aja jewit. Nek kira-kira kita sakit hati dilokno tonggo, yuk aja ngelokno tonggo, ngoten lho. Itu artinya bahwa bagaimana kita bisa melakukan orang lain itu sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang menyakitkan, karena apa? Kita sakit kalau itu mendapatkan hal itu, kan ngoten. Makanya ini yang tentunya banyak dilakukan dening baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabat tentunya. Kanjeng Nabi niku senantiasa menyenangkan dalam segala aspek kehidupannya, tidak tahu ketok mencureng. Jadi Kanjeng Nabi niku walaupun disakiti tidak pernah membalas, nggih, wala yaghdabu li nafsih. Kanjeng Nabi tidak pernah marah kalau hanya untuk disakiti adalah dirinya sendiri, ngoten nggih. Wala bi hadis saubai. Kanjeng Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta walaupun yang diminta salah satu dari bajunya. Nah niku lho, terus niki pancen sing rada angel dalam kehidupan ini. Termasuk Rasulullah niku adalah memberlakukan baik kepada orang-orang yang pernah menyakitinya, sampai kepada bagaimana ada seorang kafir Quraisy, nggih, kemudian ketika Rasulullah istirahat di bawah pohon, kemudian dia ada seseorang niki mau membunuh Kanjeng Nabi pun, ternyata terjatuhlah kudanya dan terjatuhlah napa pedangnya. Akhirnya Kanjeng Nabi kaget, akhirnya dijoko. Ketika itu kan ditangleti, Muhammad, saderenge ngoten nggih, sapa sing iso nglindungi awakmu nek wis ngene iki? Hidup matimu ada di tanganku. Wong dhek pun teng anu kan ngoten di atas kuda dan sudah pegang napa parangan ngoten yang sekarek nyebet nang Kanjeng Nabi selesai pun ngoten nggih. Tapi ternyata napa para hadirin sedaya, ketika kemudian ditanya siapa yang bisa menyelamatkan Anda dari tangan saya sekarang, Kanjeng Nabi jawab Allah. Langsung kudanya terjatuh. Lah niki kemudian wakilan namanya Suraqah nggih. Kemudian ikut terjatuhlah dia. Akhirnya setelah ngoten ya ampun, karena terjatuh dikuasai oleh Rasulullah, diambillah pedangnya. Kan ngoten nggih ya. Diambil pedangnya. Kemudian pun ampun ya Muhammad, ampun. Loh, kalau sekarang ngeten nggih, sekarang tak balik saiki. Ya, siapa yang bisa melindungi kamu untuk apa dari pedang ini, kan ngoten nggih ya. Adine piyambake balese, ya kamu Muhammad. Nek awakmu mbeleh aku ya mati. Nek awakmu mbeleh, nek ndak mbeleh aku ya ndak apa-apa, kan ngoten. Akhirnya Kanjeng Nabi ya napa para hadirin menyampaikan, urusan mati lan urip urusane Gusti Allah, bukan karena pedang ini, kan ngoten nggih ya. Bukan karena pedang, ngoten nggih. Walaupun awakmu tak beleh, nek mbaya ndak mati, ya ndak mati. Wong pedang ini hanya sebagai perantara, yang menghidupkan dan yang mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Akhirnya napa? Konon Suraqah ketika itu langsung bertekuk lutut di hadapan Rasulullah, berterima kasih dan langsung masuk Islam. Ngoten. Nah, inilah contohnya para hadirin sedaya. Dadi Kanjeng Nabi niku tidak pernah kemudian membalas walaupun napa dalam kondisi yang sangat membahayakan. Nabi kan pun di ujung tanduk ketika itu. Wis karek mati inilah katakan ngoten nggih. Tapi apakah ketika Rasulullah berbalik kemudian mematikan? Enggak. Nggih, malah menyadarkan dia bahwa urusan mati urip urusan Gusti Allah, dudu urusane awak dhewe. Maka dengan hal itulah kemudian si Suraqah niki kemudian masuk Islam. Makanya monggo kita harus berakhlak yang baik, dan inilah yang mungkin oleh Kanjeng Nabi didahwakan dulu kita mantapkan lagi, yakni dalam kehidupan ini yang setelah kita iman kepada Allah,
kemudian nek salah kemudian segera bertaubat dan melakukan kebaikan. Yang terakhir wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik inilah yang sangat diharapkan dan ditampakkan dening Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi niku menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus hanya semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Milo ya, inilah diantara dalam kehidupan sosial kita ya, kita bagaimana melaksanakan apapun yang sekiranya tidak sampai menyakiti orang lain. Inilah arti dari nopo ya, berlakulah kepada orang lain, cintailah orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, salajengipun hadis ingkang angka 39, ihfad widda abika la taqtahu fayudfiullah nurak, jagalah kasih sayang bapakmu, jangan kau putus dia, maka bisa menyebabkan Allah itu memadamkan cahayamu. Hadirin rahimakumullah, orang tua kita, bapak kita bagaimanapun adalah yang menjadi menjadi tonggak kesuksesan kita di antara nggih napa, tonggak keberadaan kita. Jadi awak dhewe urip niku nggih napa nggih selamat mbotene niku napa terus napa jere wong tuwa kan ngoten nggih. Kita hidup mulai kecil dibiayai, makan kita, sandangan kita semuanya dipenuhi oleh orang tua, terutama niki bapak sing golek. Nah, ibu niku yang mentasarufkan. Mila kelanggengan kita lantaran bapak kita, keselamatan kita lantaran ibu kita. Makanya kedua orang tua kita adalah orang yang luar biasa. Awak dewe iso urip suwe yo gara-gara perjuangan bapak, awak dewe iso selamat ya gara-gara perjuangannya ibu kan ngoten. Mila kemudian kita tidak boleh hanya kemudian mencintai ibu kita saja, mboten saged. Tapi bagaimana bapak pun ini kita harus juga kita cintai juga mereka. Walaupun Kanjeng Nabi dalam sisi lain pernah menyampaikan ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa yang aku muliakan di dunia ini? Rasulullah menjawab, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Artinya nopo? Ibu niku kemudian sampai 3 kali disuruh memuliakan, kemudian baru bapaknya. Artinya nopo? Artinya memang kedua-duanya para hadirin saya. Tidak boleh kita hanya memuliakan salah satunya, karena kedua-duanya adalah orang yang sangat luar biasa telah memperjuangkan kehidupan kita di dunia ini. Mila hadis riwayat Bukhari niki menyampaikan, ayo terus kita jaga kecintaan bapak kita. Lawang kadang-kadang orang niku kan ngoten nggih, gara-gara mungkin bapak niku ketat, bapak niku kemudian nopo musuh nang bapak dhewe. Enek apa-apa dimarahi bapak, wadul lang mae. Lu kan ngoten niku kathah ta sing ngoten-ngoten niku. Akhire nopo? Ya nggarai gegeran antara bapak karo ibu. Kita tidak bisa seperti itu. Apalagi kemudian ada sebuah syair mengatakan, bi abihi tada'adiyun fil karam famayyushabih abahu famadzalam. Adi niku mulia ya, karena nopo? Karena mengikuti ayahnya di dalam kemuliaan dan kelomanannya. Famayushabih abahu famadzalam, siapa orang yang menyerupai ayahnya dalam kebaikan-kebaikannya, maka dia tidak akan tersesat, tidak akan mendapatkan kegelapan ketika nanti di akhirat. Mila niki didhawuhaken, ayo kita jaga kecintaan bapak kita, jangan kau putus itu yang bisa menyebabkan putusnya cinta orang tua bapak kita. Ini cahaya cahaya kita, nur kita akan bisa dipadamkan dening Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mungkin hadis yang terakhir niki hadis yang ke-40, arhabbul kalam Allah taala, luweh dicintainya kalam kepada Allah Subhanahu wa taala ada 4. Wonten 4 ucapan yang paling dicintai Allah. Loh, mau ono ahbul kalam subhanallah bihamdi. Niki ada lagi 4 yang memang nuwun sewu para hadirin. Niki Gusti Kanjeng Nabi niku tentunya di dalam menyampaikan sahabat niki sesuai dengan dengan karakter dari orang yang meminta
orang yang itu ketika mungkin Kanjeng Nabi niku amalan niku yo suwiti nggih subhanallah bihamdi niku pun cukup paling dicintai Allah tapi bagaimana rada longgar kemudian ditambahi malih bukan hanya itu tapi ada 4 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ngoten nggih wala yadurruka bi ayyihinna bada'ta dan tidak bahaya bagi kita dari 4 itu dari manapun kita napa memulainya makanya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bahkan niki kita mulai dari manapun itu tidak apa-apa dan ini bahkan bisa menjadi napa pengganti para hadirin soya ketika kita masuk ke masjid kita tidak bisa tahiyatul masjid paling tidak kita bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 4 kali niki pengganti 2 rakaat tahiyatul masjid rawahu Ahmad an Samurah bin Jundub wallahu a'lam mugi dados ilmu ingkang bermanfaat nggih amin ya rabbal alamin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina. Rabbi wafiqna fikum lima tartadimika qulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhil la'adka ulama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar adzabannar barik lana fi rajab wa sya'ban balighna ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.